Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan Bapak Taufan Abiuna, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati teman-teman seperjuangan Koles 2022B Pendidikan Matematika. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai identitas nasional. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, alangkah baiknya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 terdiri atas 5 orang. Yang pertama, Nur Aini Rasmawati dengan NPM 222151050. Yang kedua, Salma Melinda dengan NPM 222151053. Yang ketiga, Mustika Dwi Danirat dengan NPM 222151075. Yang keempat, Inu Hikmatugraha dengan NPM 222151077. Yang kelima, Ipit Patonah dengan NPM 222151078. Persebaran materi yang kelompok kami akan bahas. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor identitas nasional. Yang keempat, fungsi identitas nasional. Yang kelima, identitas nasional atau national identity bangsa Indonesia. Teknis presentasi dari kelompok kami dibagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Izinkan saya untuk membuka presentasi kali ini dengan agama Islam dengan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mustika Dwi Danirat. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang artinya ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Nasional berasal dari kata national yang artinya bangsa, suatu kelompok yang terbentuk atas dasar identitas dan kesamaan yang sama. Jadi, identitas nasional adalah sebuah ciri kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua ada unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional ada 5. Yang pertama yaitu suku bangsa, merupakan suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Yang kedua ada agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Bahasa persatuan bahasa Indonesia. 4. Kebudayaan nasional, merupakan tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Yang kelima sekaligus terakhir yaitu wilayah Nusantara, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih kepada Mustika Dwi Danirat yang telah memaparkan materi dengan jelas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pemaparan materi dari Mustika Dwi Danirat, khususnya bagi dirinya sendiri, umumnya bagi kita semua. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ipit Patonah. Kepada Ipit, persilahkan. Faktor-faktor identitas nasional. Ada 4 faktor penting lahirnya identitas nasional. Yang pertama, faktor primer, yaitu etnisitas, bahasa, dan agama. Yang kedua, faktor pendorong, yaitu dipengaruhi oleh potensi dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Yang ketiga, ada faktor penarik, yaitu yang pertama, penggunaan tata bahasa resmi secara nasional.
di mana bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Yang kedua, tumbuhnya birokrasi. Dan yang ketiga, kemantapan sistem pendidikan nasional. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor reaktif, yaitu dominasi, penindasan, pencarian identitas. Kemudian ada dua faktor yang mendukung munculnya identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama ada faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional menurut Sudarsono, yang pertama sebagai penanda eksistensi suatu bangsa, yang kedua sebagai cerminan kondisi bangsa, yaitu kematangan jiwa, yang ketiga sebagai pembeda dengan bangsa lain. Lalu ada pentingnya identitas nasional. Yang pertama diperlukan dalam interaksi antar bangsa, baik dalam konteks individu maupun negara. Yang kedua untuk menentukan status dan keikutsertaan bangsa dalam dunia internasional. Yang ketiga, pola interaksi yang ditunjukkan oleh suatu bangsa menggambarkan kondisi struktural sosial bangsa tersebut. Nah, lalu ada solusi agar identitas nasional terus hidup dan berkembang di era globalisasi seperti sekarang. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Yang kedua, memahami esensi dari budaya yang berlaku dalam kehidupan. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang keempat, memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Yang kelima, memiliki filtrasi dalam melaksanakan pergaulan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terima kasih kepada Ipit Patonah yang telah menjelaskan materi dengan jelas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, terkhusus bagi Ipit sendiri, umumnya bagi kita semua. Lanjut ke pemaparan materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nur Aini Razmawati. Kepadanya dipersilahkan. Identitas nasional negara Indonesia merupakan ciri yang dapat membedakan antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Di sini saya akan memaparkan 10 identitas nasional negara Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang 1945. Undang-undang ini telah dirancang oleh BPUPKI sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-undang itu sebagai konstitusi dan sekarang menjadi hukum tertinggi yang dipakai di Indonesia. Yang ketiga ada bendera merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai Pasal 24. Merah memiliki arti berani dan putih suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh Kerajaan Majapahit saja, Kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih pertama kali ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pertama kali dikibarkan secara resmi pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yang keempat ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Karena bahasa Melayu sudah digunakan sebagai alat interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu juga dipilih karena sudah lama digunakan di Indonesia dan juga karena bahasa Melayu tidak mengenai tingkat tutur seperti tingkatan sosial, waktu, kasta, dan sebagainya. Yang kelima ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Lambang Garuda didesain
oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Warna keemasan pada Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai pada sayap kiri kanannya, dan 8 pada ekor, 19 pada pangkal ekor, dan 45 pada bagian lehernya. Di tengah Garuda itu terdapat perisai yang melambangkan ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima ada padi dan pisang. Terima kasih kepada Nur Aini Rasmawati yang telah menyampaikan materinya dengan jelas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, khususnya bagi Nur Aini Rasmawati, umumnya bagi kita semua. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salma Melinda, kepada Salma Melinda dipersilahkan. Identitas nasional bangsa Indonesia yang keenam yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, kenapa dipilih semboyan ini? Karena semboyan ini menggambarkan persatuan negara Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras, suku, agama, dan budaya serta bahasa. Ketujuh yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, diperkenalkan pada Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, kemudian pertama kali dipublikasi di Surat Kabar Sinpo dan dikumandangkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua yang dimainkan dengan biola tanpa sair. Yang kedelapan yaitu bentuk negara. Nah, bentuk negara Indonesia merupakan negara republik dengan sistem pemerintahannya yaitu presidensil, sistem politiknya demokrasi, dan ideologinya Pancasila. 9 yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari konsep Archipelagic State Principle atau prinsip negara kesatuan yang telah diakui oleh dunia. Dengan wawasan Nusantara ini, Republik Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan perairan yang menghubungkannya menjadi negara kesatuan. Nah, lautan yang berada di antara pulau-pulau ini menjadi penghubung antar pulau sehingga menjadi suatu kesatuan dalam bingkai NKRI. Nah, bangsa Indonesia yang ke-10 yaitu kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah merupakan kesenian yang dimiliki oleh setiap daerah atau suku yang berada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah ini wujudnya dapat berupa rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian, alat musik tradisional, lagu daerah, senjata tradisional, dan makanan tradisional. Terima kasih kepada Salma Melinda yang telah memaparkan materi dengan jelas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, terkhusus bagi Salma Melinda, umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah, sesi yang pertama dan yang kedua telah berakhir. Kita lanjut kepada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Izinkan saya untuk menutup acara presentasi kali ini dengan agama Islam, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.